Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya manusia itu harus selalu diingatkan. Sebagai contoh ketika tadi pada sholat subuh pada rakaat pertama, saya merasa Allah mengingatkan saya. Saya merasa Allah mengingatkan saya, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di surat ke-61 ayat kedua, Allah mengingatkan, hai orang-orang beriman, janganlah engkau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ucapanmu. Dan ini biasanya ditujukan kepada orang-orang yang senantiasa berbicara paling depan di hadapan khalayak, di depan audiens. Karena apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah itu murka kepada orang-orang yang hanya bisa ngomong tapi tidak bisa memberikan contoh, tidak bisa memberikan perpaduan antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukannya. Dan ini ma'asyiral muslimin kembali meneguhkan kepada kita bahwa ketika kita ini bersumpah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan kita mengikrarkan kita senantiasa tunduk patuh beribadah kepada Allah, maka Allah menuntut agar kita senantiasa tindakan, tingkah laku, perilaku kita sesuai dengan apa yang kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin sebagai mukadimah. Pada kesempatan yang ketiga hari ini, karena kemarin kita membahas tentang keutamaan orang tua, ya. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang keutamaan seorang ibu, yaitu seorang wanita. Kemudian pada kesempatan yang lalu saya juga menyampaikan keutamaan orang tua secara umum, di mana para ulama menyampaikan, menghimpun beberapa keterangan yang berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis, bahwasannya orang tua kita itu mempunyai banyak keutamaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu, keutamaan yang disampaikan oleh para ulama adalah bahwasannya ketika kita hidup di dunia ini, kita berbakti kepada orang tua, maka Allah memberikan balasan itu. Sebelum kita di akhirat, maka di dunia itu kita akan diberikan balasan yang baik. Begitu sebaliknya, ketika kita ini durhaka kepada orang tua, maka tidak perlu kita menunggu mati atau tidak perlu menunggu pindah ke alam akhirat, maka azab ya atau akibat dari durhaka itu juga akan diserahkan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan pertemuan yang kemarin, para ulama pun juga menghimpun keutamaan orang tua. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bahwasannya ketika kita ini mengaku bersyukur kepada Allah, maka syukur itu tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum kita ini bersyukur kepada orang tua kita. Seorang sahabat yang diberikan gelar sebagai ulamanya para sahabat, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah. Ketika pada usia 9 tahun, secara khusus baginda Rasul ini mendoakan Ibnu Abbas agar saudara sepupunya ini diberikan oleh Allah ilmu, sehingga dia mampu dan mempunyai kelebihan untuk dapat menafsirkan Al-Quran. Sehingga dalam kesempatan ini
Ada sebuah riwayat yang sahih yang menyampaikan bahwa Ibnu Abbas menyampaikan di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang pengamalan dari ketiga ayat itu tidak akan diterima oleh Allah sampai kita juga melakukan ketiga amal penyertanya. Jadi Ibnu Abbas yang didoakan Rasulullah ini sebagai ahli dalam menafsirkan Al-Quran, diberikan ilmu dalam menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas menyampaikan ada 3 ayat di dalam Al-Quran ini yang tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum kita ini melakukan ketiga amal penyertanya. Ya, yang pertama adalah sholat. Seseorang itu ketika sholatnya yang dilakukan dalam kehidupan dunia tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum dia menunaikan zakat. Makanya sering kita mendengar atau membaca ayat mengatakan aqimis shalah wa atuz zakat. Sering sholat itu digabungkan dengan zakat. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu mengaku beriman kepada Allah, maka imannya kepada Allah itu tidak akan pernah diterima sebelum dia beriman kepada Rasul. Sebagaimana kalau kita melihat kaum Yahudi ini mereka mengatakan siapa Tuhanmu? Mereka mengatakan Allah. Tetapi keimanan mereka kepada Allah tidak diterima. Karena apa? Mereka mengingkari utusan Allah, mengingkari Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Begitu juga ketika kaum Nasrani ditanya siapa Tuhanmu, mereka mengatakan Allah atau Allah. Tetapi keimanan mereka tidak diterima oleh Allah karena apa? Mereka mendustai Rasul yang di atas kepada mereka. Seharusnya kata Allah mereka beriman kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah, tetapi malah menjadikan Nabi Isa sebagai tandingan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini termasuk rukun, paket. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita juga beriman kepada Rasul. Nah, yang ketiga, sesuai dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, Ibnu Abbas mengatakan, kalau kita ini mengaku bersyukur kepada Allah, maka syukur itu tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum kita ini bersyukur kepada orang tua. Ibnu Abbas akhirnya menyampaikan beberapa landasan dalilnya. Yang pertama, dalil dari surat Luqman, di mana surat Luqman ini surat ke-31 di ayat yang ke-14. Di situ ada potongan ayat yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aniskurli wali-walidaik ilaihal masir. Bersyukurlah kepadaku, maksudnya apa? Bersyukurlah kepada aku, kepada Allah. Dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku engkau akan kembali. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada orang tua. Artinya apa? Diterangkan oleh Allah di surat Al-Ahqaf, ya, di surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-15. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimanakah bentuk syukur kita kepada orang tua? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Berbuat baik kepada orang tuanya, apanya? Berbakti, memenuhi kebutuhannya, ya, kemudian menghormatinya, mengindahkan atau melaksanakan petuahnya, nasihatnya. Dan termasuk juga diantaranya apa? Mendoakan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya dan ibunya yang telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Di mana masa mengandung itu selama 30 bulan, sehingga ketika anak itu dewasa dan ketika anak itu sudah mencapai usia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang anak, kepada kita, apabila sudah mencapai usia 40 tahun, banyak-banyak berdoa. Gimana doanya? Diterangkan dalam surat Al-Ahqaf di ayat 15 ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka li an'amta alayya wa ala walidayya
wa an amala sholihan tardahu wa asli li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan juga nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kedua orang tuaku, agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepadamu dan sungguh aku termasuk golongan orang-orang yang muslim. Sehingga Imam Ibnu Abbas menyimpulkan, sesungguhnya syukurnya manusia kepada Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah sebelum seseorang itu bersyukur kepada orang tuanya. Sehingga kita bisa mengetahui air yang perlu, yang wajib kita balas adalah air susu ibu kita, dan keringat yang kita balas adalah keringatnya ayah kita yang telah bekerja keras dalam menafkahi kita sejak kecil. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau seseorang itu syukurnya tidak diterima oleh Allah, maka sesuai dengan firman Allah di surat Ibrahim, dikorelasikan, kalau seseorang itu syukurnya tidak diterima oleh Allah, maka dia dianggap sebagai seseorang yang kufur nikmat. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim di ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepadamu, sesungguhnya jika engkau bersyukur pada Allah, maka niscaya Allah akan senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepadamu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmat Allah, maka pastikan, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita misalnya mengaku bersyukur kepada Allah, tetapi di satu sisi kita tidak bersyukur kepada orang tua, sehingga syukur kita ini ditolak oleh Allah, maka itu bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk kufur nikmat. Kalau misalnya urusan kita dengan orang tua, syukur kita dengan orang tua itu sudah beres, maka Allah secara otomatis akan menerima syukur kita. Karena apa? Karena tidak ada yang berhak dengan kehidupan kita kecuali orang tua. Bahkan kalau kita membaca hukum tentang kisos, Pak, ya. Kisos itu kan seperti kalau membunuh, maka ganjarannya di kisos yang serupa, ya harus dibunuh. Bahkan kalau kita membaca tentang bab tentang kisos, ketika ada seseorang orang tua membunuh anaknya, maka si orang tua itu tidak dibebankan hukum kisos. Artinya apa? Dia tidak boleh tidak dibunuh. Karena apa? Dasarnya orang tua itu berhak atas kehidupan anaknya. Tetapi apakah berdosa? Ya berdosa, orang namanya membunuh. Ketika ada orang membunuh anaknya, ya tetap berdosa, cuman dia tidak terkena hukum kisos. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan, anta wa maluka bi'abika, kamu dan dirimu itu milik orang tuamu. Jadi kalau kita ini mengaku punya rumah yang megah, punya harta kekayaan, ya, terus kemudian kita punya pendapatan finansial yang besar, maka sesungguhnya itu bukan milik kita. Kalau melihat dari hadis ini, kata Rasulullah, kamu adalah milik orang tuamu. Artinya apa? Segala sesuatunya itu milik orang tua kita. Makanya kita tidak bisa mengklaim, ya, seperti yang pernah terjadi dalam siaran YouTube, ya. Ini terjadi di daerah Riyadh, ya, Arab Saudi. Kemudian ada sebuah tayangan di televisi, tayangan siaran langsung, di mana tanya jawabnya itu hubungannya dengan telepon. Ada seorang syekh yang sedang menyampaikan materi kajian di sebuah saluran televisi, lalu tiba-tiba ada penelpon yang masuk bertanya, "Wahai syekh, saya punya masalah dengan orang tua saya." "Apa masalahmu?" "Orang tua saya ini tinggal, hidupnya numpang di rumah saya." Saya mengatakan, "Tolong ulangi pertanyaan lagi." "Wahai syekh, orang tua saya ini loh tinggal numpang
numpang hidup di rumah saya. Saya mengatakan, ulangi lagi katakan. Orang tua saya ini numpang di rumah saya. Pertanyaanmu keliru. Tidak ada istilahnya orang tua numpang kepada anaknya. Walaupun anak itu punya rumah, kata sahnya dia. Walaupun rumahnya besar, hartanya melimpah, tetapi semua itu milik orang tuanya. Karena apa? Dirinya sendiri, maksudnya anak itu adalah milik orang tuanya. Jadi kalau dia mengatakan orang tua saya numpang di rumah saya, maka itu sebagai bentuk kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kesempatan yang lalu pernah kita sampaikan bagaimana kisah orang-orang terdahulu yang mereka menyerahkan dirinya berbakti kepada orang tuanya, melebihi kepada keluarganya, bahkan lebih mementingkan kedua orang tuanya dibandingkan untuk kepada keluarganya. Seperti kisah Uwais Al-Qarni yang rela merawat ibunya yang sedang sakit, sehingga dengan ketulusannya dia itu menyerahkan totalitas hidupnya berbakti kepada orang tua, dia diberikan ganjaran, namanya harum di langit. Bahkan dia lebih terkenal dibanding penduduk bumi yang lainnya. Begitu juga tentang kisah kemarin yang sudah saya sampaikan tentang seorang yang terjebak di gua, lalu dia berdoa kepada Allah dengan mengandalkan amalannya karena telah berbuat berbakti kepada orang tuanya, maka dengan baktinya kepada Allah itu akhirnya apa? Menyebabkan dia bisa terkeluar dari jebakan batu besar yang menutup pintu gua itu. Artinya apa? Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di dunia ini kecuali kebaikan itu kepada orang tua sebelum itu terjadi di akhirat, dan tidak ada kedurhakaan yang dibalas oleh Allah di dunia ini sebelum dia itu berada di akhirat dan dibalas segera di muka bumi ini kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau kita menjumpai atau mungkin diri kita menjumpai hidup kita ini ruwet, ya, sering banyak masalah, maka bisa kita jadikan bahan evaluasi bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Oleh karena itu, orang tua itu adalah wakilnya Allah di muka dunia ini, di muka bumi ini. Karena apa? Ridhonya orang tua itu termasuk ridhonya Allah. Bahkan saya dulu, karena saya ini kulturnya orang Jawa, saya sampai dikatakan sebagai pernah dinasihati, ilinyo nger sakjane wong tua itu keramatnya dunia. Jadi keramatnya dunia itu bisa dikatakan sebagai jimatnya dunia ini. Jadi kalau kita ini ingin hidup bahagia di dunia, terlebih nanti di akhirat, jimatnya hidup kita di dunia ini adalah restunya orang tua, ridhonya orang tua. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, keutamaan orang tua yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan seorang wanita atau keutamaan seorang ibu, ya. Dan kemudian kita juga sudah membahas dua keutamaan orang tua secara umum, baik keutamaan orang tua ibu dan ayah, ya, secara umum. Maka secara khusus insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang keutamaan seorang ayah. Karena apa? Walaupun ayah ini menempati porsi lebih posisinya di bawah keutamaan seorang ibu, tetapi ayah juga mempunyai posisi yang baik, posisi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat dipersuakan kembali pada kesempatan yang datang. Saya akhiri dan sekali lagi saya mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.